Ya. Kalau menurut Bang Jamin seperti apa melihatnya? Mungkin kuat terlebih dahulu, kuat Ma'ruf di sini. Bahkan juga selalu disampaikan berkali-kali melalui kuasa hukumnya pula bahwa ia seorang sipil juga. Dalam pledoi dikatakan ia seorang sipil juga. Apakah status sipil itu yang tentunya akan menjadi pertimbangan dalam putusan nanti? Ya, kadang dalam KUHP itu memang ada juga pasal terkait dengan pasal pemberatan namanya ya. Pasal pemberatan itu kalau dia sebagai penegak hukum APH melakukan suatu perbuatan pidana akan dihukum sepertiga ya, tambahan terhadap suatu perbuatannya itu. Jadi ada kemungkinan tadi memang kalau Ricky Rijal sebagai aparat penegak hukum mengetahui ada suatu perbuatan pidana dan dia tidak berusaha memberitahukan atau mencegah perbuatan pidana itu terjadi, bahkan itu suatu kewajiban, maka dia bisa pidananya lebih berat dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf, karena Kuat Ma'ruf tidak ada kewajiban, dia cuma berhak untuk melaporkan adanya suatu perbuatan pidana. Tapi kalau seorang yang bergerak di bidang keamanan dan APH wajib dia jadi inilah yang menjadi inti pemberatan daripada Ricky Rijal. Walaupun kita ketahui dia menolak perintah, tetapi setelah menolak perintah itu harusnya dia berkewajiban untuk melaporkan ya. Tapi keadaan dan situasi memang sulit, tapi itulah yang harus dilakukan begitu ya. Keadaan yang sulit itu dan dia tidak melakukan. Kelihatannya itu yang akan menjadi pemberatnya nanti begitu. Oke. Kita akan coba lihat bersama informasi berikut ini, pemirsa. Kita akan coba kembali lihat untuk informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Orang nggak setimpal, maksudnya kan ini masalahnya pembunuhan gitu, bukan kasus sepele. Ya harusnya ya seberat-berat mungkin lah, soalnya nggak terlalu adil. Sebenarnya tuntutan jaksa itu kurang pas ya, harusnya dihukum lebih tinggi lagi ya, minimal sama lah sama Ferdy Sambo gitu 20. Kalau bisa ya kan, minimal 20 ke atas lah. Seenggaknya ya pokoknya kalau 8 tahun, udah 8 tahun jangan sampai mundur lagi gitu. Oke, ada tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya. Oke, ada tanggapan juga Bang Jamin di sini kalau hukumannya itu jika hukumannya lebih berat atau ringan, pengacara Ricky itu maka menyebutkan akan memanfaatkan hak banding. Memang kan signifikan berpengaruh ya, argumen yang sama ini kuasa hukum sampaikan itu lebih ke konstruksi saja dan bahkan dibantah oleh jaksa. Ya, kalau standarisasi hukuman itu kan berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, nah kalau lebih tinggi tentu jaksa penuntut umum happy ya, senang lah karena dia berprestasi bisa apa yang di fakta persidangan disampaikan di persidangan diterima bahkan lebih begitu. Tapi kalau PH kan dia tidak unhappy ya, tidak senang terhadap perbuatan itu sehingga dia berusaha untuk mencari keadilan itu kepada ketentuan yang sudah diatur, yaitu melakukan banding dengan berharap argumentasi di memori bandingnya itu dapat diterima oleh hakim banding atau kasasi nantinya. Nah, dengan seperti ini sampai suatu pada titik tertentu, contohnya hukumannya yang dia merasa sudah cukup, dia pantas, dia akan berhenti di situ. Tapi kalau sampai pada titik tertentu hukumannya belum merasa senang dan belum bisa menerima, yaitu upaya hukum disediakan memang dalam hukum acara kita, boleh banding, kasasi, bahkan untuk PK boleh. Jadi itu sah-sah saja saya kira. Penasihat hukum berusaha untuk memberikan yang terbaik lah buat kliennya begitu. Betul. Kalau kita refer kemarin dalam poin pertimbangan dari majelis hakim, kemarin dalam beberapa pertimbangan selalu disebutkan dan banyak sekali disebutkan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dalam pertimbangan tersebut. Apakah ini akan berpengaruh begitu dalam poin yang memberatkan vonis nanti? Kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.